ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Mari angkat hatimu. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kiara lama sikira ramayara. Haleluya, haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu. Bersyukurlah buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sekali lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian katakan Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi dengan iman katakan Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Glory, haleluya. Kami muliakan namamu Tuhan selama-lamanya. Sebab Kau baik dalam hidup kami.
Bapak Ibu, sembah diangkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya, kami siap menari melompat bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Hei, puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Sangat-sangat baik. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah kita puji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, haleluya, selama-lamanya Dia baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tetap selamanya, tetap selamanya, sampai selamanya, sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya. Katakan, Tuhan, ini aku, siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
lagi angkat pujian dengan segenap hatimu. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Sekali lagi katakan, haleluya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Hari ini kita masih berkhotbah seri, khotbah perkataan Yesus di salib yang ke-6. Yang ke-6, saya mau beri judul tentang sudah selesai. Mari kita buka Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman tentang perkataan Yesus di atas kayu salib yang ke-6 tentang sudah selesai. Tuhan Yesus, sudah selesai karya-Mu di atas kayu salib. Hamba berdoa agar supaya firman-Mu dapat mengubah hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kami percaya kuasa salib itu, haleluya, ada kuasa yang luar biasa. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita baru saja membaca Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji nama Tuhan. Yakinlah bahwa kematian Yesus di salib ada tujuan dan ada akhir. Bahasa asli dikatakan tetelestai, ya, artinya sudah selesai. Itulah sebuah perkataan yang amat penting dalam bahasa Yunani yang terjemahkan dalam Perjanjian Baru. Sudah selesai. Deklarasi kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan ini mengandung nubuatan dan putusan. Yesus anak Allah menubuatkan tentang penggenapan karya penyelamatan di atas kayu salib. Korban penebusan anak domba Allah telah selesai. Kelepasan manusia dari dosa sudah selesai dikerjakan Yesus di atas kayu salib.
perbudakan dosa dan kutuk-kutuk Tuhan Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Oh haleluya. Saudara, tidak ada pergumulan yang tidak ada tujuan, tidak ada penderitaan yang tidak ada akhir. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan saat saudara dan saya menderita? Yang pertama, Allah hadir dan bekerja melalui kuasa-Nya. Saudara, saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan, percayalah Tuhan hadir. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Ketika kita berdoa, 2-3 orang Tuhan Yesus hadir. Di mana Yesus hadir, di situ ada kuasa Allah. Di mana Tuhan Yesus hadir, masalah apa saja dapat diselesaikannya. Karena kehadiran Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, perkataan sudah selesai. Berbicara tentang penderitaan sudah berakhir. Karya penyelamatan Yesus di kayu salib sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai semua karyanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan yang ketiga, Allah sudah memberi anugerah kemenangan kepada setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya. Anugerah itu artinya apa Pak Pendeta? Anugerah artinya kita minta 10, Tuhan kasih 100. Artinya sebetulnya kita tidak layak menerima. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikannya untuk kita. Seharusnya kita orang berdosa masuk ke dalam neraka. Tapi karena anugerahnya kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Haleluya. Yang keempat, rencana Allah bagi umatnya sudah selesai. Alkitab memberitahukan Matius 10 ayat 29 sampai 31 berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Kita bernilai di hadapan Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini menjadi juru selamat. Dia tidak mau, dia tidak kehendaki satu jiwa masuk neraka. Dia tidak kehendaki saudara dan saya dihukum. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkarya menebus dosa saudara dan saya supaya kita diselamatkan. Kenapa? Karena jiwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang kelima, apapun penderitaan yang kita alami pasti ada akhirnya. Dan apa yang menjadi kerinduan kita pasti akan digenapi. Saudaraku, mungkin saudara berdoa dan berkata, Tuhan, kenapa persoalan saya belum selesai? Saya katakan, bersabarlah, menunggu jawaban Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menolong. Pada waktunya masalahmu akan berakhir, akan selesai. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa kematian Yesus ada tujuan dan ada akhir? Dan bagaimana cara kita menerima kebenaran tentang salib itu? Yang pertama, kita harus membuka hati untuk menerima salib. Saudaraku, saat kita menerima salib itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kedua, kita menerima salib itu berarti kita menerima anugerah Tuhan. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa sekalian kita telah berbuat dosa, ya, dan upah dosa. Roma 3 ayat 23 katakan upah dosa adalah kematian. Nah, saudaraku, kita menerima salib, kita menerima anugerah. Seharusnya kita mau dihukum dalam api neraka, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Yang ketiga, kita datang kepada salib Kristus, dosa kita diampuni dan kita akan disucikan oleh Tuhan. Saudaraku, mungkin kita berkata dosa saya terlalu banyak Pak Pendeta. Saya mau beritahukan, dosa apapun yang pernah kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan menyucikan kita. Hidup kita yang kotor Tuhan akan bersihkan asal kita datang kepada salib itu. Dan yang keempat, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar dalam hidup manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oh haleluya. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya Yesus, saudara akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mengapa orang di luar sana sering mengolok-olok, mengejek Yesus itu disalib? Karena apa? Pertama, saya mau beritahukan kepada kita, karena mereka tidak tahu kebenaran tentang salib itu. Yang kedua, karena salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan yang ketiga, mereka belum pernah dengar tentang kebenaran salib itu. Sehingga
Mereka mengejek Yesus disalib. Saudaraku, saya mau beritahukan kepada kita, karena salib itu kita diselamatkan. Amin. Karena salib itu kita dibenarkan. Amin. Apa dampak kita menerima salib? Kita yang berdosa diselamatkan. Yang kedua, menerima salib kita memperoleh kemenangan dan hidup yang kekal di sorga. Yang ketiga, menerima salib kita akan melihat perubahan. Perubahan apa Pak Pendeta? Yang jahat jadi orang baik. Saya melihat beberapa orang yang kami layani, baik di penjara Cipinang, di Tangerang, penjara Cirebon, penjara di Bogor, dan penjara di Bekasi. Saudaraku, ada banyak orang-orang tadinya jahat. Ketika dia menerima salib, dia berubah menjadi orang yang baik. Saudaraku, yang jahat menjadi orang baik. Bahkan beberapa di antara mereka penjahat sekarang ini melayani Tuhan. Luar biasa. Saudara, menerima salib, menerima perubahan. Yang sakit jadi sehat, saudaraku. Menerima salib, kita akan melihat perubahan. Ya, yang sering gagal. Pak Pendeta, apa-apa yang saya lakukan gagal. Saudaraku, saya mau beritahukan, terima salib, saudara akan melihat perubahan. Yang gagal akan berubah menjadi berhasil. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, percaya ketika kita menerima salib itu, saudara sering mengalami kegagalan, pastikan kemudian hari saudara akan sukses dan berhasil. Menerima salib, melihat perubahan. Yang miskin menjadi kaya. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang saya lihat dulunya miskin, sekarang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena salib itu yang merubah hidup mereka. Yang kaya, yang miskin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, saya baru pulang dari Nias. Saya melayani 13 hari di sana. Pelayanan, ada kedukaan, ada baptisan selam, ada pernikahan, ya. Kemudian saya memberikan katekisasi dan saya juga memberikan doktrin tentang firman Allah, doktrin dari GSJA. Saudaraku, pada waktu itu, ya, tanggal 29 saya belum buat apa-apa, tanggal 30 baru saya mulai dengan kegiatan. Hari pertama saya tanyakan, ya, kepada bendahara. Karena besok tanggal 1 biasanya menerima persembahan kasih. Saya tanya sama bendahara, uangnya gereja berapa? Cuman 100.000. Bukan 100 juta, bukan 100.000. Nah, saudaraku, 100.000 itu, ya, mau buat apa? Ya, saudaraku. Nah, apa yang saya lakukan? Mulai hari pertama sampai hari terakhir saya ada di sana, saya ajak, ya, staf pastoral di sana untuk doa. Tiap pagi, jam 5 pagi sampai jam 6.30, 1,5 jam kami bersama-sama berdoa. Ya, kadang-kadang ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang berdoa. Ya, terus kami berdoa. Dan Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari Jumat Agung saya khotbah, kemudian hari Sabtu saya rapat, panggil semua para diaken dan koordinator, kami mengadakan rapat dan saya mengevaluasi pelayanan 3 tahun yang sudah berlalu dan rencana 3 tahun ke depan. Dan kemudian hari itu saya bilang, setuju nggak kita mengadakan aksi dana untuk menutupi defisit yang ada, paling sedikit 2,5 juta. Karena setelah saya melihat dari bendahara, pengeluaran untuk biaya operasional buat hamba Tuhan, buat pengerja dan buat listrik, makan, minum sekitar 2.500.000 per setiap bulan yang harus dikeluarkan. Dan saya beritahukan kepada waktu rapat hari Sabtu itu, saya bilang minimal kita target 5 juta untuk 2 bulan ke depan untuk pembiayaan rutin di gereja, operasional gereja. Nah, saudara, mereka setuju. Nah, mulai minggu datang hari Minggu hari Paskah, saya khotbah. Setelah saya khotbah, saya beritahukan kepada jemaat yang hadir kurang lebih 60 orang. Saya beritahukan bahwa kita mau ngisi kas yang defisit dengan cara menulis di kertas berapa yang Tuhan gerakkan untuk memberi. Kalau belum ada bawa uang sekarang, boleh besok, lusa atau minggu depan. Pokoknya 1 bulan ini saja kita buat aksi dana ini. Nah, saudaraku, saya mulai dari diri saya beri 600.000.
Dan beberapa orang mulai ada yang 500, 1 juta, ada yang terkumpul lah 6.400.000. Dan yang lain-lain nanti besok dan seterusnya, mungkin minggu depannya lagi akan bayar. Nah, kalau terkumpul itu 7.200.000. Saudaraku, nah Bapak Ibu, untuk beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan sudah ada, saya bilang sama jemaat. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Pada Selasa saya khotbah di sebuah acara yang dihadiri kurang lebih 700 orang atau 800 ya, orang yang hadir pada waktu itu di sebuah hall. Nah, dalam selesai saya khotbah, ada seorang bapak datangin saya. Pak Pendeta, dia tanya, kapan datang? Saya bilang tanggal 29. Wah, udah lama. Iya, kok saya nggak tahu? Ya, saya bilang saya sudah khotbah di Kedukaan, khotbah di Jumat Agung, Paskah, memberi katekisasi buat baptis Islam, katekisasi buat orang menikah, dan saya sudah membaptis orang di Sirombo, 7 orang saya baptis. Oh gitu, ya itu hari Kamis. Nah, dia tanya, Pak Pendeta pulang kapan? Hari Sabtu. Besok ada acara enggak? Hari Jumat. Oh tidak ada, ya. Paling saya akan pergi ke antigen untuk persyaratan bisa naik pesawat terbang, saya bilang gitu. Oh iya, malam datang ke rumah. Datang saya ke sana, sampaikan firman dan doa. Dan pas selesai doa, saya pamit pulang, dia bilang saya ada berkat. Ya, saya sudah kumpulkan beberapa bulan ini dan saya tergerak untuk memberi kepada Pak Pendeta. Jumlahnya 20 juta. Dan saya bilang begini sama Bapak Ibu yang memberi uang itu. Karena kas gereja kita tinggal 100.000. Jadi gimana kalau uang itu saya terima dan saya kembalikan, saya berikan kepada gereja kita GSJ Immanuel yang ada di Wonolimbo. Oh ya, terserah kepada Pak Pendeta. Yang penting saya sudah serahkan buat Pak Pendeta. Ya. Dan saudaraku, itu saya katakan hari terakhir saya di sana. Tuhan melakukan mujizat. Jadi ditambah dengan kolekte Jumat Agung, tambah dengan kolekte Paskah dan pernikahan pada hari Selasa itu, dan tambah 20 juta, jumlahnya 30.200.000. Saudara, waktu saya datang 100.000. Ketika akhir daripada saya ada di sana selama 13 hari, Tuhan lipatkan ganda dari 100 menjadi 30.200.000. Hasil dari apa? Doa pagi itu. Doa. Ya saudaraku, saya mau beritahukan, jangan saudara lalai berdoa. Jangan jemu saudara berdoa. Karena ketika kita berdoa, belajar seperti Yesus berdoa pagi-pagi benar. Dia sudah mengasingkan diri, dia cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu pelajaran luar biasa buat kita. Doa pada pagi hari. Dan kita akan melihat pintu sorga terbuka untuk memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman. Perkataan Yesus disalib yang ke-6 sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Semua penderitaan kami sudah selesai. Tuhan sudah kerjakan. Semua keselamatan bagi umat manusia Tuhan sudah selesaikan. Di atas kayu salib Tuhan sudah berkarya untuk kami. Dengan iman kami meraih, kami menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih ragu tentang keselamatan, biar hari ini dia buka hati untuk menerima salib itu, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kami menerima Kristus, kami akan menerima pengampunan. Menerima pengampunan, Tuhan sudah sediakan surga. Tempat yang senang. Berjuta-juta tahun kami hidup di sana. Tuhan, saat kami tutup mata di dunia ini, kami akan buka mata. Ada di sorga. Sorga, tempat yang senang buat kami semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita.
Siapkan hatimu, siapkan persembahanmu, berikan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu luar biasa. Saatnya kami akan memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di tempat ini. Berkati semua apa yang kami kerjakan. Karena kami percaya Engkau menjanjikannya itu dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari memberi dan kita angkat pujian begitu besar kasih Allah. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saatnya kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat buat bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yes, haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, saya Reni Liu mewakili kaum wanita Gereja Immanuel Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 bagi Gereja Immanuel Harapan Indah. Doa kami gereja ini semakin berkembang, banyak jiwa boleh dimenangkan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Febri Pandean mewakili kaum pria di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 buat GSJ Immanuel di tempat ini. Kiranya di hari ulang tahun ini gereja semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Halo, Shalom, saya Christian, perwakilan dari kaum muda GSJ Immanuel Harapan Indah, mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja GSJ Immanuel Harapan Indah yang ke-27. Semoga gereja dapat menciptakan generasi yang bertumbuh dan berdampak untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Edison Simanjuntak, mewakili diaken gereja GSJ Immanuel Harapan Indah, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-27 buat gereja GSJ Immanuel. Kiranya gereja Immanuel, gereja yang berdampak, gereja yang diberkati oleh Tuhan, dan gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya Ramli Simanjuntak, mewakili KKA GSJ Immanuel, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSJ Immanuel yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati, biarlah KKA GSJ semakin maju ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini hari yang spesial karena hari ini kita bersama-sama merayakan 27 tahun perjalanan Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah. Sudah bergabung bersama-sama kita, ada gembala sidang kita Bapak Pendeta Sadrak Ranti dan Ibu Maudi. Begitu juga dengan Bapak Ramli Simanjuntak sebagai diaken dan Bapak Edison Simanjuntak sebagai diaken. Tapi sebenarnya diaken itu ada 7 orang. Ada 7 orang, tetapi karena pandemi dan protokol kesehatan maka kita tidak bisa menghadirkan ke-7 diaken itu. Oleh sebab itu hari ini hanya 2 perwakilan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan Happy Birthday, silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan Bapak Pendeta menyalakan lilinnya. Puji Tuhan, tidak terasa 27 tahun dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa GSJ Immanuel sudah mempunyai cabang di Nias Onolimbu. Ada 1 cabang di sana, juga ada 1 cabang di Grand Wisata Bekasi dan Harapan Indah sebagai pusat. Jadi sudah ada 3 gereja yang berkembang saat ini selama 27 tahun perjalanan Gereja Sidang Jemaat Allah Harapan Indah. Puji Tuhan. Wah, nggak nyala 1 ya Pak. Oke, lilin 27 tahun sudah menyala. Silakan secara simbolis aja Pak Sadrak memotong kuenya. Ya, bersama-sama dengan Ibu Maudi. Silakan tepuk tangan. Kita berdoa, tahun depan kita bertemu lagi 28 tahun GSJ Immanuel. Silakan Pak Sadrak untuk mengucapkan sepatah kata dan langsung berdoa. Shalom, saya sebagai gembala sidang mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kepercayaan Tuhan gereja ini boleh berkembang dan boleh hari ini merayakan ulang tahun ke-27. Ini semua karena kepercayaan Tuhan dan saya juga berterima kasih kepada diaken kami yang ada di GSJ Immanuel Harapan Indah yang sudah mendukung pelayanan sehingga boleh berkembang seperti sekarang ini ada di Grand Wisata dan Nias. Dan juga kepada seluruh koordinator di gereja ini dan pendoa, gereja ini juga boleh berkembang seperti sekarang ini karena dukungan para koordinator-koordinator yang ada dan juga pendoa. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada tukang parkir juga yang mengatur parkir di gereja ini. Mereka juga ada andil dengan perkembangan gereja di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada diaken cabang di Grand Wisata dan koordinator dan jemaat di sana. Demikian juga saya berterima kasih buat jemaat yang ada di Onolimbu dan Nias Barat dan koordinator dan diaken di sana yang juga pendoa
mendukung kami dalam pelayanan sehingga gereja ini boleh berkembang sampai sekarang ini. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Untuk ke depan doakan agar supaya gereja di tempat ini terus melaksanakan isi hati Tuhan. Apa itu? Yaitu memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid di Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan 20 untuk pergi memberitakan Injil. Ini pesan saya juga buat kami semua jemaat Tuhan, baik ada di Harapan Indah, Grand Wisata dan Nias, mari kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil. Itulah isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini gereja GSJ Immanuel, Harapan Indah dan cabang-cabang Grand Wisata dan Nias mengucap syukur karena Tuhan telah tambahkan setahun anugerah sehingga kami boleh merayakan hari ini ulang tahun yang ke-27. Tuhan, kami berdoa, kobarkan semangat kami ke depan untuk terus memberitakan kabar baik, menginjil sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai Kristus, mari kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita dan mari kita bersama-sama terima berkat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.